me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web 2. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang operator-operator apa aja yang ada di PHP. Nah, kita langsung aja ya. Di PHP itu ada beberapa tipe operator yang bisa kalian gunakan. Nah, yang pertama itu ada operator aritmatika. Nah, kita buka di sini aritmatika. Nah, ini aritmatika. Kita coba lihat dulu ya hasilnya ya. Operator aritmatika itu merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, seperti contohnya tambah, kurang, kali, bagi, sisa pembagian, dan juga pemangkatan. Nah, kita lihat dulu nih contohnya udah Abang bikin. Ini kita kalau bisa dijalankan, kita lihat dulu ya. Dijalankan. Yang aritmatika. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 kurang 2 3. Nah, seperti itu. Kita sekarang lihat codingnya. Nah, di sini Abang bikin untuk variabel A sama variabel B. Untuk variabel dasarnya, ini A-nya itu ada 5. Variabel A isinya 5, variabel B isinya 2. Nah, setelah itu untuk penjumlahan tuh nanti Abang simpen di variabel C. Nah, ini variabel C. Ini variabel C untuk menyimpan hasil dari penjumlahan variabel A ditambah dengan variabel B. Nah, di sini variabel C sama dengan variabel A ditambah B. Jadi intinya itu sama dengan C ini isinya adalah A tambah B, yaitu A tadi 5 ditambah B 2. Jadi A tambah B 5 tambah 2 sama dengan 7. Makanya di sini hasilnya 7. Nah, sama seperti itu di bawahnya juga gitu untuk pengurangan juga kita simpennya di variabel C, lalu di sini kita isi dengan A dikurangin variabel B. Jadi 5 dikurangin 2 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasil selanjutnya juga sama untuk perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pangkat. Nah, untuk pangkat ini dia pakainya tanda bintang 2 ya, bukan tanda bintang 1. Kalau bisa tanda bintangnya 1 dia untuk perkalian. Jadi untuk pangkat dia tanda bintangnya 2. Nah, jadi ini C sama dengan 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Nah, itu tadi untuk operator aritmatika. Jadi untuk aritmatika, jadi kalian untuk di PHP kalian bisa menggunakan operator aritmatika. Kalian bisa menghitung, kalian bisa menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, atau memangkatkan, atau mencari hasil sisa bagi dari hasil pembagian. Nah, itu untuk operator aritmatika yang pertama. Nah, sekarang yang kedua itu ada operator penugasan atau assignment. Nah, operator penugasan itu dari nama itu udah bisa kita tebak lah ya untuk apa dia fungsinya. Nah, sebentar kita buka dulu. Nah, ini penugasan. Kalau bisa lah kita buka hasilnya. Sini penugasan. Nah, ini contohnya, ini hasilnya. Jadi kita bahas. Nah, untuk penugasan ini ya fungsinya adalah operator yang tugasnya memberikan tugas kepada variabel. Nah, biasanya tuh digunakan untuk mengisi nilai. Itu sama dengan, nah, kita cek dulu ya. Nah, sini kan ada nih variabel kecepatan sama dengan 100. Nah, ini sama dengan ini operator penugasan, dia bertugas untuk mengisi variabel ini dengan nilai 100 gitu. Jadi ini variabel kecepatan ini isinya adalah variabel 100 karena ditugaskan oleh sama dengan ini gitu loh. Jadi tanpa sama dengan ini variabel kecepatan nggak akan bisa memiliki nilai 100 gitu loh. Nah, jadi sama dengan ini
tugasnya untuk mengisi nilai, mengisi variabel ini dengan nilai. Nah, ini value atau nilai. Nah, ini value-nya 100. Jadi kecepatan ini ditugaskan sama operator ini untuk diisi dengan value 100. Nah, selain dari sama dengan, juga ada beberapa operator penugasan seperti plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, pangkat sama dengan, hasil sisa bagi sama dengan, atau modulo sama dengan. Ini pembagian. Nah, itu gimana Bang? Nah, itu tuh bedanya, itu mirip dengan operator aritmetika, bisa juga digunakan untuk mengisi nilai sekaligus menghitung dengan operator aritmetika. Nah, contohnya ini operator aritmetika nih. Kalau aritmetika tadi kan cuman kecepatan sama dengan kecepatan ditambah 50, iya kan? Nah, di sini dia dipanggil lagi variabelnya baru ditambahkan. Nah, kalau misalnya pakai operator penugasan, dia nggak perlu dipanggil lagi. Jadi dia tinggal kecepatan plus sama dengan 50. Dia sama dengan yang ini, itu hasilnya sama dengan ini. Hasilnya sama dengan ini. Sama-sama ditambah. Tapi ini lebih simpel. Ini versi simpelnya gitu loh. Ini versi simpelnya. Ini sebenarnya sama. Kalau bisa kita cek kan, ini 150, ini 200. Kenapa bisa 150 sama dengan 200? Padahal kan kata Abang tadi kan sama. Nah, ini kan pertama. Ini kita bahas dulu yang pertama ya. Nih, variabel dasarnya ini kan 100 nih. Ini variabel dasar 100. Terus di sini kita lakukan proses aritmetika untuk penambahan. Nah, kecepatan sama dengan kecepatan ditambah 50. Jadi ini kan kecepatan sama dengan 100 ditambah 50. Makanya dia jadi 150. Nah, ini benar. Nah, ini kenapa jadi 200? Katanya sama. Nah, ini sama seperti kalian yang pernah Abang jelaskan di materi tentang variabel. Kalau misalnya variabel itu dia bisa dirubah nilainya. Dengan cara kita melakukan perubahan nilai setelah variabel itu gitu loh. Jadi bisa lihat tadi kan 150. Nah, ini udah 150. Nah, 150 ini kan variabel kecepatan kan kita panggil lagi. Nah, ini sedangkan kecepatan ini variabelnya nih udah berubah isinya, bukan 100 lagi, tapi ini kan sudah dirubah di sini. Di sini dia udah berubah, di sini isinya udah 150. Makanya ini dia kecepatan ditambah 50, dia jadinya bukan 100 lagi, tapi udah 150 ditambah 50. Makanya ini hasilnya 200 gitu loh. Kalau bisa mau lihat, ini bisa kita komenkan dulu. Nah, kalau udah di save baru kalian refresh, nah baru dia hasilnya 150 karena di sini nggak dirubah sama dia. Dilewatkan. Makanya tadi kenapa dia di sini hasilnya yang pertama hasilnya 150, yang kedua hasilnya 200, karena untuk yang di kecepatan di sini dia isi variabelnya udah bukan 100 lagi, tapi udah jadi 150 karena di sini udah dilakukan proses aritmetika. Nah, jadi intinya untuk penugasan yang ini hasilnya sama dengan yang ini gitu loh. Dia prosesnya sama-sama ditambah, cuman yang penugasan ini dia lebih simple dan lebih cepat karena dia langsung ditambahkan dan langsung diproses, langsung ditugaskan gitu loh. Jadi kecepatan langsung ditambahkan dengan 50. Kalau ini kan kita harus manggil dulu variabelnya baru ditambahkan. Kalau ini dia langsung tuh. Nah, untuk yang kurang, perkalian, pemangkatan, pembagian, sisa bagi itu sama aja dengan ini. Tinggal kalian coba aja. Misalnya kita mau coba ini jadi kurang, kita save lalu kita, nah dia jadi 100. Kenapa? Karena di sini kecepatan 150 sedangkan 150 dikurangi dengan 50, makanya dia jadi 100 lagi di sini. Nah, itu penjelasannya. Paham? Kalau misalnya nggak paham, nanti bisa kalian tanya ke Abang lagi lebih jelasnya. Nah, itu tadi untuk operator yang kedua, yaitu operator penugasan. Sekarang ada lagi operator yang ketiga, yaitu operator increment dan decrement. Nah, operator increment dan decrement itu operator yang digunakan untuk menambah satu atau mengurangi satu, menambah atau menjumlah dengan menambah atau mengurangi dengan satu gitu loh. Operator increment tuh dia kayak gini di sini.
increment. Nah, di sini ini untuk increment itu dia tambah. Kalau misalnya decrement itu baru kurang. Nah, kalau increment dia simbolnya adalah plus plus di sini. Nah, ini plus plus. Nah, kalau bisa decrement dia simbolnya min min. Jadi ini tinggal dirubah aja untuk decrement. Nah, gitu. Ini decrement. Kalau yang tadi itu ini increment. Nah, increment. Jadi kalau misalnya skornya kita kasih dia nilai variable skor ini nilai dasarnya 0, kalau misalnya kita tambah, kita save, terus kita buka increment. Nah, dia jadi 1. Kenapa jadi 1? Karena dia ditambah 1 gitu loh. Jadi tambah 1. Kalau misalnya kita di sini kita tambah lagi di bawahnya, kita save, maka dia berubah jadi 2 karena sini udah 1 skornya nilainya udah berubah jadi 1 dia. Terus kita tambah lagi jadi 2. Kalau misalnya kita tambah lagi ya jadi 3 gitu loh. Jadi 3. Nah, jadi 3. Terus kalau misalnya kita kurangi sini, nah dia jadi 2. Nah, itu untuk operator increment dan decrement. Biasa itu kalian gunakan nanti ketika kalian looping atau ya melakukan perulangan. Jadi nanti kalian akan menggunakan untuk operator decrement dan increment. Nah, terus ada juga operator keempat, yaitu operator relasi. Operator relasi adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Jadi ada dua buah nilai. Nah, itu kita bandingkan dengan operator relasi gitu loh. Hasil operasi dari operator relasi itu menghasilkan nilai dengan tipe data boolean, yaitu true atau false nilainya. Nah, relasi kita buka dulu relasi. Nah, ini contohnya relasi. Kalau bisa kita lihat hasilnya relasi. Nah, ini 10 lebih besar daripada 5 sama dengan 1. Kenapa dia 1? Karena dia true. 10 kan memang benar lebih besar daripada 5. Nah, 10 kurang 5, 10 lebih kecil daripada 5, dia false. Kenapa? Ya karena 10 itu kan nggak lebih kecil dari 5, makanya dia salah gitu loh. 10 sama dengan 5 salah karena dia nggak sama. 10 tidak sama dengan 5, benar, true. Karena 10 memang tidak sama dengan 5. 10 lebih besar atau sama dengan 5, benar, karena dia lebih besar. Nah, 10 lebih kecil atau sama dengan 5, salah, false. Nah, di sini jangan lupa ya, di sini kalau bisa kosong itu false karena dia 0 itu nggak ditampilkan sama PHP. Kecuali nanti kalian menggunakan printf. Kalau di PHP kan ada printf. Kalau bisa kalian gunakan itu baru nanti di print yang nolnya. Nah, sekarang kita bahas nih untuk yang relasi. Nah, sekarang pertama kita kasih dulu nih variabel A dengan variabel B sebagai variabel dasar. Seperti yang tadi, variabel dasarnya variabel A dengan variabel B. Sedangkan untuk yang variabel A, kita isi dengan nilai 10. Untuk variabel B, kita isi dengan nilai 5. Nah, sekarang kita gunakan yang relasi lebih besar, yaitu tandanya ini ya. Nih, tandanya ini nih. Ini tandanya untuk yang variabel relasi lebih besar. Nah, kita buat variabel C untuk menampung hasil dari variabel A untuk yang A dan B. Nah, ini sekarang kita buat variabel C sama dengan, nah ini jangan lupa nih operator penugasan ya. Variabel C sama dengan apakah variabel A lebih besar dari variabel B. Nah, kalau misalnya hasilnya true, maka yang C ini disimpan hasilnya true. Tapi kalau misalnya false, ya hasilnya false gitu loh. Karena ini cuman perbandingan aja, bukan kayak aritmatika yang harus ada hasilnya. Ini hasilnya adalah true atau false karena dia cuman boolean. Boolean itu kan cuma dua hasilnya, true atau false. Nah, jadi ini C A sama B ini hasil A lebih besar daripada B, hasilnya apa? Hasilnya true atau false. Setelah itu disimpan ke dalam C. Makanya ini hasilnya adalah true karena 10 variabel A lebih besar daripada variabel B. Untuk yang di bawahnya juga sama. Variabel A lebih kecil daripada variabel B, itu false. Nah, untuk sisanya bisa kalian pahami sendiri karena itu sama aja. Nah, itu tadi untuk operator keempat. Sekarang kita masuk ke operator kelima. Operator kelima itu adalah operator logika.
kalian kan di semester awal, semester 1 atau 2 kalian pernah belajar tentang logika informatika ya kan, logika kan, tentang logika kalian pernah belajar. Kalian pasti ketemu dengan operator and, or, atau not. Nah, untuk hasilnya juga bisa kalian masih ingat kan, true sama hasilnya apa, kalau true false hasilnya apa, false true hasilnya apa, false false hasilnya apa. Kalian pasti harusnya udah pada ingat karena udah kalian pelajari. Nah, untuk operator logika juga di PHP kalian ketemu lagi nih sama operator logika. Dan operator logika tuh cuman ada 3, yaitu operator and, or, sama not. Nah, kita cek dulu logika. Nah, ini logika. Nah, ini logika. Jadi operator logika itu operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika seperti and, or, atau not. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, di sini Abang menggunakannya printf bukan echo ya. Ini printf. Karena biar dia kelihatan untuk yang false-nya 0. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Tadi logika ya. Nah, ini logikanya. Nah, ini 1 sama dengan 0, 1 and 0. Hasilnya apa? Ini true and false. True false kalau bisa di and itu hasilnya apa? 0 atau false. Nah, karena kalau misalnya and itu kan kalau misalnya true itu hasilnya true false hasilnya false, false true hasilnya false, false false hasilnya false. Kalau misalnya yang or itu hasilnya adalah true sama dengan true false sama dengan true, false true sama dengan true, false false baru false. Kalau misalnya not hasilnya true sama dengan false, kalau false sama dengan true. Abang yakin kalian udah pada paham semua. Jadi ini nggak bakalan ribet di kaliannya. Ini kan ini untuk operator and, ini untuk operator or, sini untuk negasi atau not. Nah, simbolnya ini and, ini double n ya, ampersandnya 2. Nah, ini simbolnya ini garis 2 nih. Ini terus ini untuk yang or. Kalau misalnya untuk yang not, ini simbolnya tanda seru. Ini namanya Bang lupa ini. Pokoknya garis nih, garis 1 tapi dibikin 2. Nah, itu untuk operator or. Kalau misalnya ini operator and, ini operator not atau negasi. Nah, untuk yang operator kelima sudah selesai. Sekarang kita masuk ke operator yang selanjutnya, yaitu operator ternary. Oh, ini udah bisa kalian cek kan ya. Ini true sama false nih ya. Nah, sekarang kita masuk ke operator ternary. Operator ternary itu adalah operator yang fungsinya untuk mengecek sebuah simbol, sebuah variabel, untuk membuat sebuah kondisi. Dia buatnya kondisi. Contohnya, apakah kamu masih kuliah? Dia hasilnya cuman ya atau tidak gitu, sama kayak boolean gitu ya. Bentar. Dia kondisi true atau false. Kita buka dulu ternary. Nah, ini dia bakalan ngecek kondisi dari kuliah. Misalnya ini kuliah ini kita isi dengan variabelnya true, isi value-nya true ya. Sekarang kita cek dengan operator ternary. Kita tampung hasilnya di dalam variabel jawab. Kita buat jawab sama dengan kuliah. Nah, ini masih atau tidak. Nah, ini true atau false. Jadi dia tandanya kita di antara ini. Nanti kan ini variabel yang dicek. Ini variabel yang dicek. Variabelnya, setelah variabel yang dicek kita kasih tanda tanya. Setelah itu baru kita masukkan teks untuk true dan false-nya. Jadi ini untuk yang sini masih yang ini untuk yang kondisi kalau misalnya dia true. Nah, setelah itu kalian kasih tanda apa nih? Tanda titik 2. Terus kalian buat kondisi untuk yang false. Jadi ini true, ini false. Jadi nanti dia ngecek kondisi kuliah. Terus hasilnya true atau false. Kalau bisa hasilnya true, nanti yang ini disimpan ke sini.
Kalau misalnya hasilnya false, yang ini disimpan ke sini gitu loh. Kalau misalnya terus kita cek nanti hasilnya itu. Ini lupa. Nah, kalau bisa udah kita cek dulu. Nah, hasilnya masih. Kenapa? Karena dia ini kan kuliah sini kan true tadi kan. Statusnya true. Jadi kalau bisa ketika dia dicek, ya hasilnya dia akan menyimpan masih. Kalau bisa kita ganti jadi false, maka kita refresh, hasilnya tidak. Kenapa? Karena dia false ini statusnya, maka yang disimpan yang ini gitu loh. Jadi dia mengecek mengecek status dari variabel kuliah. Apakah masih kuliah? Nah, masih atau enggak? Nah, jadi masih atau tidak, true atau false. Maka nanti yang hasilnya akan disimpan ke dalam variabel jawab. Nah, itu untuk yang operator ternary. Oke, itu tadi beberapa tipe operator, jenis operator yang ada di dalam PHP yang harus kalian ketahui untuk biar kalian besok ketika mengembangkan sebuah aplikasi kalian paham apa yang harus kalian gunakan. Terus juga nggak repot nanti, karena akan banyak kalian temukan, akan banyak kalian gunakan operator-operator dari yang tadi abang jelaskan. Abang harap kalian semua paham untuk yang abang jelaskan tadi tentang operator dalam PHP. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, kalian bisa tanya ke abang langsung, atau kalian bisa juga komentar di dalam Classroom. Oke, abang rasa cukup untuk materi kali ini. Di materi-materi selanjutnya akan dibahas lebih jelas lagi karena dengan studi kasus langsung. Oke, abang cukupkan sampai pada materi kali ini. Abang cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.